Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada video ini saya akan memaparkan beberapa materi yang saya dapat, yaitu tentang adat istiadat, norma, hukum, dan hubungan antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Yang pertama adalah adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan. Kedua yaitu norma. Menurut KBBI, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Adapun pada norma dalam budaya adalah cara hidup yang dijadikan bertambah sempurna dan dipunyai bersama oleh sebuah golongan orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang ketiga adalah hukum. Secara umum, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Sedangkan menurut hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu. Berikut adalah pengertian dari para ahli tentang adat istiadat, norma, dan hukum. Kita beralih pada pembahasan bagian B, yaitu hubungan antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Yang seperti kita tahu, kebudayaan adalah hasil penjelmaan atau manifestasi dari kerja keras jiwa manusia. Masyarakat adalah kesatuan dari manusia-manusia yang melahirkan kebudayaan tersebut. Dengan kata lain, masyarakat itu merupakan himpunan dari manusia-manusia yang melahirkan, mendukung, dan mengembangkan kebudayaan itu. Lalu, mengapa kebudayaan erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat? Karena kebudayaan sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Dalam keseharian manusia memerlukan budaya. Manusia harus memiliki kebudayaan, tanpa budaya manusia tidak akan bisa hidup. Karena kebudayaan adalah semua hasil ciptaan manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Arfiana Levin, saya kelas C1, NIM D1A 02310154. Baik, kita masuk pada pembahasan judul. Bagaimana sih pandangan generasi milenial tentang budaya dan filosofisnya? Perlu kita ketahui, tidak dapat dihindari bahwa kebudayaan memiliki sifat sangat dinamis. Artinya, kebudayaan akan terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Generasi sekarang pun kesulitan dalam membedakan kebudayaan asli Indonesia dan cenderung merubah kebudayaan yang ada. Secara garis besar, perubahan budaya disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa penemuan baru oleh individu atau kelompok di lingkungan masyarakat, sedangkan faktor eksternal dapat berupa penyerapan budaya lain atau budaya asing ke dalam budaya Indonesia melalui proses difusi kebudayaan. Bisa diduga penyebab generasi milenial merubah pandangan tentang budaya disebabkan oleh faktor eksternal. Hal ini tentu menjadi bimbang. Satu sisi kita sudah masuk ke dalam era globalisasi di mana tidak mampu menutup kemungkinan adanya kontak antar budaya. Dan di sisi lain, kita harus berusaha mempertahankan keaslian budaya yang ada, entah itu budaya sikap, tindakan, atau kesenian fisik.
Secara teoretik, tidak dapat dipungkiri berkaitan dengan proses akulturasi memang lebih banyak unsur kebudayaan asing yang mudah diterima dengan logika oleh generasi milenial dengan kemajuan zaman. Dan kecanggihan teknologi membuat generasi milenial susah menerima kebudayaan-kebudayaan yang tidak masuk akal. Nah, itulah sedikit penjelasan yang bisa saya paparkan terkait judul yang saya ambil, yaitu tentang perkembangan kebudayaan milenial zaman sekarang. Mari berproses pada zaman globalisasi sekarang, namun jangan lupakan kebudayaan dari nenek moyang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Sampai bertemu di tugas video selanjutnya. See you!